Saya berasal dari kelas keperawatan B dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pertama-tama di saat ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi. Serta yang kedua, anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem endokrin. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Sedangkan fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Jadi, anatomi dan fisiologi tubuh manusia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Kemudian, saya akan menjelaskan hal pertama, yaitu anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi adalah ilmu yang mempelajari tentang sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi adalah yang pertama, rongga hidung, yang kedua, rongga mulut, yang ketiga, faring, yang keempat, laring, yang kelima, trakea, yang keenam, paru-paru, yang ketujuh, bronkus, yang kedelapan, bronkiolus, dan yang terakhir bagian yang kesembilan itu alveolus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dari fungsi setiap bagian saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk melalui pernafasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Bagian yang kedua yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan dan juga pernafasan. Fungsi utama dari mulut yaitu meliputi makanan dan asupan cairan dan respon sensorik untuk makanan, mastikasi atau mengunyah, pencernaan kimia, menelan, berbicara, dan respirasi atau pernafasan. Mulut memainkan peran yang sangat penting dalam makanan, minuman, dan juga bernafas. Bagian yang ketiga yaitu faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi utama faring dalam sistem pernafasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Fungsi faring yaitu juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Yang keempat yaitu laring. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Bagian kelima yaitu trakea. Trakea merupakan tabung memanjang. Fungsi trakea yaitu mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, dan membantu fungsi sistem pencernaan. Yang keenam yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi.
atau peredaran darah. Dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara, fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang ketujuh yaitu bronkus. Bronkus adalah kaliber jalan udara pada sistem pernafasan yang membawa udara ke paru-paru. Fungsi bronkus yaitu menghasilkan dahak, mengeluarkan debu, membantu bernafas dengan cepat, tempat difusi udara, menahan beban saat bernafas, dan memastikan udara masuk ke paru-paru. Bagian yang kedelapan yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Bagian yang ke-9 yaitu alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk rongga. Fungsi dari alveolus yang utama adalah menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian saya akan menjelaskan hal kedua yang merupakan bagian terakhir dari penjelasan ini, yaitu anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem endokrin. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem endokrin adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem endokrin adalah yang pertama, hipotalamus, yang kedua pineal atau kelenjar di bawah otak, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam pankreas, yang ketujuh ovarium, dan yang kedelapan testis. Kemudian saya akan membahas hal terakhir yang mengenai fungsi dari setiap bagian saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem endokrin. Bagian yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Bagian yang kedua yaitu pineal atau kelenjar di bawah otak. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ berbentuk seperti kupu-kupu di tenggorokan dan sangat penting bagi kesehatan manusia. Fungsi kelenjar tiroid yaitu melakukan kontrol terhadap proses pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh, mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, dan mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi dari kelenjar paratiroid yaitu mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, dan meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Fungsinya dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Bagian yang keenam yaitu pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Bagian yang ketujuh yaitu ovarium.
Ovarium merupakan alat kelamin yang menghasilkan ovum atau sel telur. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Yang kedelapan yaitu testis. Testis adalah dua organ berbentuk oval pada sistem reproduksi pria. Testis memiliki peran yang sangat besar dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya yang nantinya dapat membuahi sel telur. Demikian paparan materi yang dapat saya jelaskan secara singkat. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.